Perkenalkan, nama saya Putri Angelina Komaat. Saya mahasiswa ekstensi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1. Saat ini, saya akan membuat video tentang tata laksana penurunan kesadaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester keperawatan gawat darurat. Penurunan kesadaran atau koma menjadi petunjuk kegagalan fungsi integritas otak dan sebagai final common pathway dari gagal organ seperti kegagalan jantung, nafas, dan sirkulasi akan mengarah kepada gagal otak dengan akibat kematian. Jadi, bila terjadi penurunan kesadaran, maka terjadi disregulasi dan disfungsi otak dengan kecenderungan kegagalan seluruh fungsi tubuh. Dalam hal menilai penurunan kesadaran dikenal beberapa istilah yang digunakan di klinik, yaitu komposmentis dan Snowmolen. Terminologi tersebut bersifat kualitatif. Sementara itu, penurunan kesadaran dapat pula dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan skala koma Glasgow. Selanjutnya, penata laksanaan. Langkah pertama yang harus diperhatikan saat melakukan penilaian pada pasien dengan penurunan kesadaran, baik etiologi yang mendasarinya seperti kelainan struktural maupun metabolik. Kondisi medis utama yaitu kondisi jalan nafas, pola pernafasan, dan sirkulasi untuk reproduksi dan oksigenisasi sistem saraf pusat. Prinsip tata laksana pasien dengan penurunan kesadaran secara umum adalah yang pertama oksigenasi, yang kedua mempertahankan sirkulasi, yang ketiga mengontrol glukosa, yang keempat menurunkan tekanan tinggi intrakranial, kelima menghentikan kejang, yang keenam mengatasi infeksi, yang ketujuh menoreksi keseimbangan asam basa serta keseimbangan elektrolit, yang kedelapan penilaian suhu tubuh, yang kesembilan pemberian tiamin, yang kesepuluh pemberian antidotum, contoh naloxone pada kasus keracunan morfin, dan yang terakhir mengontrol agitasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengontrolan jalan nafas atau airway. Jalan nafas yang baik dan suplementasi oksigen yang adekuat merupakan tindakan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kerusakan otak lebih lanjut akibat kondisi penurunan kesadaran, terutama pada kasus-kasus yang akut. Tindakan menjaga jalan nafas tetap baik yang paling sederhana adalah dengan mencegah jatuhnya lidah ke dinding faring posterior dengan jaw lift maneuver, yaitu dengan mengekstensinya kepala sampai menyentuh atlanto-occipital joint bersama dengan menarik mandibulah ke depan. Manuver ini dapat memperlebar jarak antara lidah dan dinding faring sekitar 25%. Manuver ini tidak boleh dilakukan pada kecurigaan adanya fraktur atau lesi pada daerah servikal. Yang kedua, breathing atau pernafasan. Pada pasien dengan penurunan kesadaran, perlu diperhatikan frekuensi pernafasan dan pola pernafasan. Frekuensi pernafasan normal adalah 16-24 kali per menit dengan pola nafas torak abdominal. Pada pasien dengan gangguan pernafasan, seringkali disertai retraksi otot-otot ekstrapulmonal seperti retraksi suprastenal, retraksi supraklavikula, dan retraksi otot abdominal. Suara nafas tambahan juga perlu diperhatikan pada pasien dengan penurunan kesadaran. Yang ketiga adalah sirkulasi atau circulation. Pada pasien dengan penurunan kesadaran, untuk monitor dan evaluasi kondisi sirkulasi, sebaiknya dipasang kateterisasi vena sentral untuk memudahkan dalam monitoring cairan dan pemberian nutrisi. Sehingga selain itu pula optimalkan tekanan darah dengan target mean arterial pressure di atas 70 mmHg, dan pada kondisi hipovolemia diberikan cairan kristaloid isotonik seperti cairan NaCl
fisiologis dengan renal water, kita harus menghindari pemberian cairan hipotonik seperti cairan glukosa maupun dextrosa, terutama pada kasus stroke, kecuali penyebab penurunan kesadaran adalah kondisi hipoglikemi. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang tata laksana penurunan kesadaran. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya minta maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya Putri Angelina Kumaat. Saya mahasiswa ekstensi keperawatan. Saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia. Kami di sini akan dibimbing, diarahkan, dan menjadi mahasiswa yang berintegritas tinggi untuk menggapai cita-cita. Yuk, gabung bersama kami, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado.